رب زدني علما. Dijauhi oleh malaikat dan didekati oleh syaitan adalah rumah yang di dalamnya banyak caci maki, ya, banyak caci maki dan laknat, ya, dan ulama membagi caci maki ini ke dalam beberapa bagian, ya. Caci maki kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, umpamanya ada majelis, ya, yang taruhlah majelisnya Syiah, ya, karena di umat ini yang suka mencaci sahabat, ya, dari semua kelompok hanya Syiah dijadikan sebagai ibadah, ya, bahkan sebelum salam, ya, ada bacaan yang dibaca, ya. Saya tidak hafal sebenarnya, ya, ada bacaan dibaca untuk mencaci sahabat, ya. Jadi sebelum salam mereka kan tepuk-tepuk paha, itu ada bacaan, ya, isinya adalah cacian kepada sahabat, khususnya Abu Bakar dan Umar, ya. Nabi SAW memperingatkan umat ini, ya, dengan mengatakan la tasubbu ashabi, ya, jangan kalian mencaci sahabatku, ya. Sahabat yang mana? Semua sahabat, tak terkecuali, ya, apalagi kalau yang afdal, ya. Justru yang afdal lah yang paling sering dicaci, ya. Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadihi law anna ahadukum, ya, anfaqa mithla uhudin ya dhahaban, sekiranya ada seorang di antara kalian yang menginfakkan emas sebesar, ya, gunung Uhud, ya, gunung Panancakaya ini kecil, ya, karena cuma itu disebut Panancakaya, yang kayak perahu itu di sana, di atasnya Matan Timali, Allahu a'lam, saya tidak tahu juga, ya, mana belum pernah saya ke Matan Timali walaupun saya orang Palu, ya. Ya, kecil itu, ya, dikatakan gunung Uhud dan dia panjang, ya. Ya, Nabi mengatakan, ya, jika ada di antara kalian yang menginfakkan, ya, emas sebesar gunung Uhud, ya, ma balagha mudda ahadihim, ya, tidak akan mencapai, ya, walaupun satu mud, ya, satu mud itu segini, ya, gunung misalnya gunung tidak bisa diukur dengan tangan, tapi tidak sampai segini, ya, yang gunung satu emas itu. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, ya. Ini juga tidak cukup, ya. Jadi tadi tidak sampai mud, ya, jangankan satu mud, setengah saja tidak sampai, ya. Karena memang keistimewaan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu besar, ya, dan itu menunjukkan keutamaan sahabat Nabi, ya. Andaikan sahabat itu tidak punya rekomendasi lain selain bahwa dia adalah sahabat, maka itu sudah lebih besar daripada, ya, orang yang makhluk yang terakhir yang hafal semua hadis Nabi, ya, lebih hafal para sahabat daripada, ya, kalau ada kaum nanti di akhir zaman, ya, tidak ada perkataan Nabi melainkan dia sudah hafal, tidak ada perkataan orang soleh melainkan dia sudah hafal. Kalaupun ada seperti itu, ya, masih di bawah sahabat, ya, yang paling rendah sedikit, ya, yang paling rendah sekalipun, ya. Itu mencaci sahabat, ya. Ada lagi mencaci orang yang sudah meninggal, dan ini, ya, berlaku di mana saja, ya. Apalagi kalau memang yang meninggal itu, ya, musuhnya, ya. Kalau sudah meninggal sudah, ya, kenapa tidak dicaci dari waktu dia masih hidup, ya. Tapi itu ada catatan itu, ya, karena nanti ada poin di akhirnya, tidak boleh juga saling mencaci, ya. Tidak boleh saling mencaci. Jangankan mencaci orang yang baik, ya, orang yang buruk saja tidak boleh dicaci, ya. Syaitan saja tidak boleh dicaci. Nanti kita sebutkan.
Nabi mengatakan la tasubbul amwata. Jangan mencaci orang yang sudah mati. Kenapa? Fatu'dzul ahya, karena itu menyakiti orang yang hidup. Ya, umpamanya yang kita caci ini adalah anak atau bapaknya seseorang. Ya, kira-kira orang yang hidup dari anak atau bapaknya atau keponakannya atau keluarganya, santai kamu mendengarkan? Paling sabar. Ya. Ya. Walaupun orang sudah tahu begitu kondisinya, memang ya dulu tukang caci umpamanya, ya. Taruhlah seperti ya, siapa kita contohkan ini? Abu Janda umpamanya. Ya, semoga Allah memberinya hidayah. Ya. Ya. Ketika dia meninggal ada orang mencaci. Ya, maka kita tidak boleh mencacinya kalau dia sudah meninggal. Ya, mudah-mudahan juga cepat meninggal. Ya. Ya. Tapi itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Agama melarang kita mencaci orang, apalagi kalau sudah meninggal. Ya, karena yang akan sakit nanti adalah keluarganya. Jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara yang dilarang untuk dicaci adalah syaitan. Syaitan. Ya. Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita, ya, ketika ada godaan syaitan, apa yang dikatakan? Kurang ajar setan ini. Bukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Dan begitu banyak hadis-hadis, lafaz-lafaz ta'awudz, ya, yang dianjurkan untuk kita baca. Ya. Apa bedanya dibaca dengan disebut? Sama ya? Ya. Tapi apa yang membedakan? Apa tandanya dibaca ini? Tandanya dibaca itu bibir bergerak. Karena itu orang sholat tidak bergerak bibirnya, ya khawatir tidak sah sholatnya. Karena kita dianjurkan sholat untuk membaca atau berdiam? Membaca. Nah, dan tanda membaca kata ulama kita, ya, adalah dengan menggerak. Bergerak ini bibir. Ya. Ya. Kenapa dikatakan dia tidak sah? Coba, ada seorang suami mentalak istrinya dalam hati. Jatuh atau tidak jatuh? Tidak jatuh. Ya. Kenapa tidak jatuh? Karena tidak diucapkan. Ya. Allah tidak menghukumi talak jika dalam hati. Ya. Umpamanya 1000 kali. 1000 kali dalam hati. Ya. Sambil bergoyang kepalanya. Ya. Talak. Ya. Maka dia tidak jatuh. Kenapa? Karena dia tidak diucapkan, ya. Tidak dilafazkan di mulut. Ya. Dan kalaupun kita ke pengadilan, coba, kalau memang kau ceraikan istrimu, coba kau cepat bilang. Tidak mungkin. Hakim tidak akan anggap itu sebagai, ya, talak. Ya. Karena itu, ya, tidak boleh, ya, bagi kita untuk, ya, sekalipun syaitan itu memang pantas untuk dicela, pantas atau tidak? Tapi itu tidak diperintahkan oleh agama kita. Ya. Bahkan Nabi dalam riwayat hadis Abu Hurairah mengatakan, ya, la tasubbu syaitan, jangan cela syaitan, bal ista'idz billahi min syarrih. Ya, ista'idz billahi min syarrih. Ya. Kita diperintahkan untuk berta'awuz, berlindung darinya, bukan mencelanya. Coba. Lagi-lagi saya mau bilang, ini dalil apa? Dalil terorisme ini. Dalil terorisme. Kenapa? Dalam agama Islam kita dilarang mencaci, apalagi membunuh. Ya, mencaci saja kita dilarang, apalagi membunuh. Ya. Dan sebenarnya dalil terorisme itu banyak. Contohnya adalah dalil berbisik-bisik dua orang tanpa yang ketiga. Ya. La yatanajasnani duna sahibihima. Tidak boleh orang berbisik-bisik ya tanpa mengajak orang yang ketiga. Ya. Ini dalil terorisme juga. Ya. Kita dilarang berbisik-bisik tanpa mengikutkan yang ketiga, apalagi membunuh. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya, la tu'zul hamamah, ya, jangan ganggu burung merpati di tanah haram. Mengganggu burung merpati saya dilarang, apalagi membunuh. Teror. Ya. Maka begitu banyak dalilnya kalau dihubungkan ke situ. Ya. Jamaahkan Allah, ya, mencaci masa
Ini biasa ini. Ya. Mencaci waktu. Nabi mengatakan, la tasubbud dahra. Ya. Jangan mencela masa. Ya. Fa innallaha huwad dahru. Ya, karena Allah itu adalah waktu. Ya. Syekh Abu Muhammad Abu Jumrah berkata, ya, tidak dapat diragukan lagi katanya bahwa mencaci ciptaan Allah sama dengan mencaci penciptanya. Mencaci ciptaan Allah sama dengan mencaci penciptanya. Ya. Waktu itu diciptakan oleh Allah, sama saja kita mencaci ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kira-kira di atas, di langit dan bumi ini, mana yang bukan ciptaan Allah? Ya. Semua ciptaan. Ya. Alamin, kullu ma siwallah alam. Semua selain Allah itu disebut alam, makhluknya, ya, ciptaannya. Ya. Dan banyak perkataan ulama. Saya lewat. Kita dilarang untuk mencela angin, mencaci angin. Nabi mengatakan la tasubbur riha. Jangan, ya, mencela atau mencaci angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun, jika kalian melihat ada yang tidak kalian suka, ya, apalagi sekarang sudah mulai banyak angin kan? Ya. Faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadar rih. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan dari angin ini. Wa khairi ma umirta bihi, dan kebaikan yang engkau perintahkan kepada angin itu. Ya, mungkin angin diperintah. Ya. Wa na'udzu bika min syarri hadar rih. Aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Ya. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada di dalamnya. Wa syarri ma umirta bihi, dan keburukan yang engkau perintahkan dengan angin ini. Ya. Dan kita sudah ingat bahwa ada peristiwa terjadi di zaman dahulu. Ya. Dari kaum para nabi disiksa dengan angin. Ya, disiksa dengan angin. Dilarang mencaci ayam jantan. Ya. Ayam yang berkokok atau berkotek? Iya, pakan ayam. Iya. Berkokok ayam jantan, berkotek ayam betina. Iya. Catat itu yang tidak tahu. Iya. Nabi mengatakan la tasubbud dika. Jangan mencaci atau mencela ayam jantan. Ya. Fa innahu yuqizu lis-shalah, karena dia membangunkan orang salat. Iya. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya, mungkin ada yang ragu, masa begitu hadis diriwayatkan Abu Daud? Ya. Ya. Jadi sempurna agama ini. Hadis ke-7314. Ya, hadis riwayat Abu Daud. Ya. Mencaci penyakit juga tidak boleh. Penyakit. Apa juga ini bisul, kurang ajar ini bisul. Ya, bukan semua macam-macam penyakit. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, di sini contohnya la tasubbul humma. Jangan cela demam. Ya. Ya. Ustaz, tiada hadis yang mencaci kudis. Iya, kalau Nabi bersabda satu-satu penyakit, hilang balagahnya Nabi. Ya, hilang bukan. Ya. Nabi itu ketika berkata sesuatu, ya, dia tidak uraikan, ya, tapi diucapkan secara global, ada yang mewakili. Ya, seperti umpamanya kita katakan tidak ada dalam dunia ini, tidak ada dalilnya di Al-Qur'an. Ya. Dia ada. Semua ada dalil Al-Qur'an. Ya. Maksudnya adalah dalil tertentunya jelas tidak ada. Dalil globalnya umumnya ada. Contohnya, ya, berapa tetes satu botol? Ada dalil Al-Qur'an. Coba saya bisa sebutkan. Antum tahu itu? Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya tukang hitung air. Ahli dzikir itu ahli, ulama. Jadi ulama yang pernah menghitung satu tetes air berapa botol. Ya, untuk apa hitung air berapa botol? Ya, andaikan ada bertanya begitu. Ya. Ya. Jadi Nabi mengatakan la tasubul huma, jangan mencela demam. Fa innaha tudhibul khataya. Karena demam itu dia menghapus dosa. Ya, ada orang demam, sakit,
menghapus dosa. Ya, tudhibul khataya bani Adam kama tudhibul kairu khubuthal hadid. Sebagaimana ya pembakaran besi itu ya hilang kotorannya. Ya. Jadi itu sebabnya, karena demam itu, sakit itu ya itu menggugurkan dosa ya. Bukan cuma dosa sebenarnya, capek juga menggugurkan dosa ya. Yang belum pernah dengar, capek menggugurkan dosa, tertusuk duri menggugurkan dosa, apalagi galau menggugurkan dosa, apalagi ya gelisah menggugurkan dosa. Hadisnya hadis Bukhari ya, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Tidaklah seorang muslim, catatan muslim ini ya, muslim yang keluar dari rumahnya itu bismillahi tawakkaltu ilallah ya, yang lillahi ta'ala yang keluar ini ya, bukan yang lain-lain ya, yang melakukan sesuatu itu karena Allah ya, itu pengecualiannya itu ya. Jadi tidak semua orang yang dihapuskan dosanya, orang yang bekerja atau beraktivitas dengan bismillah ya, dengan nama Allah ya, yang lillahi ta'ala ya, bukan ketika dia main domino tertusuk paku diampuni dosaku, tidak masuk itu, pasti itu ya. Jadi jangan dipoles-poles ini hadis ini ya. Nabi bilang siapa yang capek itu jadi orang biar capek kasih bekal ayam ini ya, dapat pahala, diampuni dosa-dosa gitu, nanti ada begitu ya. Ya. Jadi mayusibul muslim ya min nasabin wala wasab ya, artinya sama, capek, wala hammin wala ghammin, gelisah ya, gundah gulana ya, hatta syauka yushakuha ya, galau juga termasuk dalam tadi itu, hatta syauka, sampai duri yang menusuk kakinya, illa kaffarallahu biha min khatayah, melainkan akan dihapus dosanya ya, kesalahan-kesalahannya. Nah, sekarang mau tidak dihapus kesalahan ya, perbaiki niat ya, perbaiki niat ya. Jemaah bukan Allah Subhanahu wa taala, itu penyakit. Yang terakhir, kita dilarang untuk mencaci apapun ya, mencaci apapun ya, tidak terkecuali ya. Apapun berarti apa? Musuh sekalipun ya, sekalipun Abu Janda tidak boleh dicaci ya, tidak boleh dicaci ya. Kenapa tidak boleh dicaci ya? Hadisnya antum sudah tahulah. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa yang muflis, bangkrut ya? Yaitu orang yang ya menzalimi orang lain ya. Al muflis bukan man la dirhamalahu wala mata, bukan yang tidak ada uang, yang tidak ada harta ya, tapi al muflisu fina ya, man ya'ti yaumil qiyamati bi salatin wa zakatin wa shaumin ya, syatama hadza wa qadhafa hadza, mencela si fulan allan ya, dan menuduh si fulan yang buruk-buruk ya, wa akala mal hadza, memakan harta orang lain dengan cara batil, wa safaka dama hadza, membunuh orang ya, wa daraba hadza ya, ini pukul juga ini, wa daraba hadza, memukul orang ya, fayuti hadza min hasanati wa hadza min hasanati ya, kebaikan orang yang mencela ini dikasih orang yang dicela ya, bangkrut kan ya. Fa in faniyat hasanatu, jika kebaikannya habis ya, qabla an yuqda alaihi, sebelum ditetapkan hukuman untuknya ya, ukhidha min khatayahum, diambil dosanya ini yang dicela tadi ini ya. Ya. Faturiha alaihim summa turiha finnar ya, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka ya. Maka kita ya, kalau pernah ya menyakiti orang dengan ucapan kita, baik itu ya kata-kata yang tidak bagus, apalagi kalau di medsos ini biasanya macam-macam kata-kata keluar ya, yang tidak biasa mencela karena tiada orang yang lihat, dia tulis ya. Ya, dan ini memang bisikan syaitan ya, karena memang kan dia tidak lafazkan tapi dia tulis ya, syaitan yang bisikan, tulis ini ya. Apalagi kalau ada kejahatan dicela ya, cukup kita katakan yang perlu untuk katakan, jangan mencela ya, jangan mencaci orang-orang ya. Dan ini sangat ya ya dibenci oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan ma bu'istu la'anan
ya, saya tidak diutus ya ke umat ini ya untuk jadi tukang laknat ya. La takunu la'anan, jangan jadi tukang melaknat ya. 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 Karena Nabi SAW memang bukan diutus mengajarkan kita laknat fulan, tidak. Ya, sekalipun dia memang sebenarnya berhak untuk dilaknat. Ya, tapi biarlah itu dilaknat oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bukan haknya kita untuk melaknat orang lain sekalipun dia salah. Orang yang salah, orang yang berdosa, orang yang jahat itu ya bukan untuk dilaknat ya, tapi untuk dia apa? Ya, dinasihati. Karena kita ini dai. Ya. Apapun yang terjadi kita ini dai. Ya. Maka hakim juga sebelum dia jadi hakim dia dai juga. Ya. Karena itu kasus perceraian ya, walaupun bukan Indonesia, ketika terjadi hakim itu pertama mengislah dulu. Ya. Sampai tidak bisa lagi islah, ya baru sudah terserah kamu orang saja. Ya, baru dia putuskan. Ya. Maka ini tidak boleh terjadi. Apalagi ini memang zamannya ini sekarang mungkin masanya orang suka mencelah. Ya. Ya, dan ini adalah perkara yang memang ya, sekali lagi seperti materi kita ya, tidak akan mendatangkan malaikat di rumah-rumah kita. Ya, justru akan ya memperbanyak ya syaitan sampai beranak cucu ya di rumah kita, akhirnya tidak ada keberkahan yang ada di rumah kita. Jemaah